Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas tentang storyboard dalam pembuatan produk multimedia. Pentingnya dari materi ini adalah agar kita bisa membuat sesuatu yang lebih baik dalam sebuah produk multimedia. Nah, sekarang apa sih storyboard itu? Storyboard adalah susunan gambar, suara, media lainnya yang disusun secara berurutan. Storyboard adalah garis besar visual dari sebuah film, baik itu film pendek ataupun film panjang atau animasi. Storyboard adalah bagian penting dari proses praproduksi dan terdiri dari serangkaian gambar yang menunjukkan semua yang akan terjadi di karya yang akan dibuat. Nah, di sini ada kata kuncinya adalah tentang ini ya. Jadi yang namanya storyboard adalah suatu susunan, ya, suatu susunan yang dikerjakan. Susunan apa? Gambar, suara, media yang disusun secara berurutan. Nah, isi dari eh, garis besar visualnya itu nanti bisa digunakan untuk sebuah film pendek, bisa film panjang, atau juga animasi. Nah, storyboard ini adalah salah satu bagian penting ya. Jadi bagian penting untuk menunjang apakah karya nantinya akan bagus atau tidak itu tergantung dari storyboardnya. Kemudian storyboard adalah tata letak grafis yang mengurutkan ilustrasi dan gambar dengan tujuan menceritakan sebuah cerita secara visual. Storyboard digunakan untuk mengkomunikasikan bagaimana sebuah adegan akan diambil dan sering digunakan untuk film, televisi, animasi, iklan, atau media interaktif. Kemudian ada juga storyboard adalah sebuah papan cerita berupa rangkaian sketsa gambar yang disusun secara berurutan sesuai dengan alur cerita yang menggambarkan perubahan penting dari adegan dan aksi dalam pengambilan gambar. Jadi storyboard ini kalau misalkan dalam sebuah cerita itu adalah cerita gambaran umumnya dulu yang dari waktu ke waktu. Kemudian dari storyboard inilah akan lahir sebuah skenario ya atau dialog berdasarkan dari adegan eh, gambar tersebut gitu ya. Kemudian dengan menggunakan storyboard itu seorang kreator dapat menyampaikan pesan atau ide yang lebih mudah. Nah, storyboard ini adalah eh, dasar dari pembuatan sebuah film atau video ya agar bisa lebih tersusun dengan lebih rapi. Sejarah pertamanya yaitu pembuatan storyboard dimulai dari tahun 1930 yaitu oleh studio Walt Disney. Kemudian fungsi dari storyboard yaitu menggambarkan alur cerita mulai dari awal hingga akhir. Kemudian merencanakan proses pengambilan gambar agar lebih terstruktur sebagai pedoman mulai dari proses produksi hingga proses pengeditan sehingga prosesnya lebih mudah dan hasilnya sesuai. Kemudian tujuan dari pembuatan storyboard itu sendiri yaitu sebagai sebuah panduan bagi sutradara, produser, penulis cerita, kameramen, hingga penata cahaya. Nah, jadi semua yang terlibat dalam sebuah rumah produksi itu menggunakan storyboard sebagai panduannya. Kemudian sebagai alat untuk mengkomunikasikan dan memvisualisasi ide atau gagasan. Kemudian mempermudah orang lain untuk memahami alur dan isi dari cerita yang ingin disampaikan. Kemudian untuk memperjelas proses pergantian perpindahan setiap frame atau elemen, serta berperan dalam mengatur waktu atau timing dari setiap sequence. Untuk mempermudah dan mempercepat proses pembuatan video atau animasi, baik itu berdurasi pendek maupun panjang. Nah, kita bahas satu persatu ya. Jadi kalau misalkan tujuan dari storyboardnya itu
sendiri di sini ya, di poin yang keempat untuk menjelaskan proses pergantian. Nah, di sini setelah ada storyboard, di sini nanti akan ada bagaimana eh, animasi yang digunakan pada sebuah frame, kemudian apa translasi yang digunakan, kemudian berapa lama waktu yang digunakan untuk menampilkan sebuah adegan. Nah, jika tidak ada waktu yang membatasinya, maka satu adegan dengan adegan yang lainnya itu kadang-kadang akan jadi eh, lebih lama atau ada yang lebih singkat. Kemudian di sini dalam eh, tujuannya untuk mempermudah, maksudnya begini. Pada saat kita membuat sebuah ada ide membuat sebuah video, kemudian eh, apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah kita buat dulu storyboardnya, jalan cerita untuk eh, menyampaikan pesan tersebut. Nah, kalau misalkan tanpa adanya jalan cerita, maka alur dari informasi yang kita berikan itu tidak sekuens pastinya. Nah, fungsi lain dari storyboard yaitu pembuatan storyboard juga bisa memudahkan orang dalam mencari tahu kesalahan pada teks narasi, penggunaan media, dan detail lainnya, hingga dapat menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Jadi dari storyboard ini kita juga bisa menganalisis kebutuhannya, ya. Kemudian mencari kesalahan, kemudian bisa mempersingkat atau bisa mengembangkan sebuah eh, cerita dalam eh, frame-frame tertentu. Nah, langkah untuk membuat storyboard yang pertama adalah membuat timeline. Membuat timeline ini adalah membagi setiap eh, adegan itu diberi waktunya, waktu secara berurutan, kemudian waktu dari setiap adegan itu berapa lama. Kemudian menentukan scan dari utama. Nah, dari penentuan setelah membuat timelinenya, kemudian kita tentukan mana adegan utamanya. Kemudian setelah ada uh, sudah dibuat secara timeline, kemudian kita bisa menambahkan detail dari setiap adegannya. Kemudian kita bisa menulis naskah atau skrip videonya. Misalkan di sana ada dialog, maka kita bisa mulai membuat skrip dialognya. Nah, ada beberapa video yang menggunakan improvisasi pada saat pengembangan naskahnya. Misalkan eh, kayak lawakan ya, kayak lawakan itu ada garis besar dari ceritanya, kemudian untuk dialognya ada improvisasi sehingga tidak monoton ditulis dalam sebuah skrip. Nah, kemudian yang kelima adalah memilih alat atau tools untuk membuat storyboard. Nah, dari 1 sampai 4 ini berupa coretan-coretan, belum terlalu terstruktur dalam pembuatannya. Nah, ini memilih alat untuk membuat storyboardnya. Salah satu alat yang digunakan misalkan menggunakan Microsoft PowerPoint. Ya. Kemudian membuat sketsa. Nah, di sini membuat sketsa berdasarkan story yang sudah dibuatnya. Kemudian memberikan catatan detail dari setiap adegan. Catatannya adalah misalkan background sound, misalkan uh, animasi atau transisi yang dibutuhkan, atau misal juga pencahayaan dalam sebuah adegan. Nah, kemudian setelah selesai semua, kita masuk ke dalam tahap pengujian dan revisi. Nah, jadi eh, membuat storyboard itu bisa melihat gambaran umum dari cerita yang sedang kita buat, itu bisa dilihat dari storyboardnya. Selanjutnya adalah contoh dari timelinenya. Nah, ini ada sebuah contoh sebuah timeline dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah opening, kemudian problemnya apa, kemudian solusinya apa, kemudian actionnya apa. Nah, ada contoh template storyboard yang dari CapCut ya. Di sini ada contohnya, kita hanya memasukkan misalkan 5 gambar. Masukkan 5 gambar, setelah kita masukkan gambarnya,
maka animasi itu akan berjalan. Nah, di sini sudah ditandai bahwa animasi yang pertama itu selama 1,9 detik, kemudian animasi yang kedua 1,9 detik, kemudian yang ketiga 1,8 detik, kemudian 1,8 detik, kemudian 0,9 detik. Nah, di sini gunakan foto atau video yang sama. Jadi di gambar 4 dan 5 karena gambarnya sama, maka diberikan video yang sama atau foto yang sama, namun pada saat ditampilkan itu dengan waktu yang berbeda. Yang ini adalah eh, setengahnya dari gambar yang keempat. Ini gambarnya sama ya. Nah, ini adalah contoh dari timeline dengan menggunakan template. Jadi dengan menggunakan template ini kita bisa lebih eh, mudah untuk mengubah-ubahnya. Nah, tapi pada saat kita membuat eh, video sendiri, itu kita yang membuat template-nya. Nah, sekarang misalkan kita membuat sebuah eh, presentasi, sebuah proposal. Nah, kita tahu bahwa proposal itu terdiri dari 3 bab ya. Ada bab 1, bab 2, bab 3. Nah, dari 3 bab ini kita buat dalam bentuk storyboard yang isinya adalah bab 1 menerangkan eh, latar belakang kenapa kita membuat penelitian. Kemudian di sana ada tujuan dari penelitian itu. Kemudian eh, dari tujuan, kemudian di sana ada hipotesisnya apa. Nah, terus di bab 2 itu ada landasan teori di mana kita memberikan informasi penelitian-penelitian sebelumnya tentang tema yang kita ambil, yang akhirnya menunjukkan di mana kebaruan kita. Kemudian di uh, slide yang ketiga itu adalah tentang metodologi cara penelitian itu dibuat. Nah, dari 3 bab ini kemudian bisa dibuat detail dari setiap babnya sesuai dengan subbab. Jadi misalkan bab 1 atau slide 1 itu dipecahkan menjadi 4 slide. Kemudian slide yang kedua itu bisa dipecahkan menjadi 5 slide. Kemudian bab yang ketiga dipecahkan menjadi 5 slide. Nah, dari sini kita mempunyai 15 slide yang menjadi dasar dari proposal tadi. Sehingga pada saat kita menerangkannya, kita tidak perlu lagi membaca isi dari proposalnya, cukup membaca storyboardnya untuk menjelaskan kepada uh, penguji apa yang sedang dikerjakan. Nah, itu adalah salah satu contoh penggunaan storyboard dalam membuat video ya, atau membuat skenario untuk uh, menjelaskan sesuatu. Misalkan untuk presentasi sebuah pengajuan proposal atau sidang. Nah, demikian yang bisa disampaikan tentang storyboard. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.